Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Di sini saya atas nama Tegar Rusito dari Prodi Perbankan Syariah semester 2 kelas A. Saya akan membuat video yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Fikih Muamalah dari dosen Ibu Fitri Paijah MH. Yang saya bahas saat ini yaitu dari konsep mudharabah atau qiraat dalam Islam. Yaitu yang pertama, pengertian mudharabah. Mudharabah adalah salah satu bentuk kerjasama dalam lapangan ekonomi yang biasanya pula disebut qiraat, yang berarti alqot atau potongan. Kata mudharabah berasal dari akar kata doroba pada kalimat al-darb fi al-ab, yakni bepergian untuk urusan dagang. Selanjutnya yang kedua, dasar hukum mudharabah. Melakukan mudharabah atau qiraat adalah boleh atau mubah. Adapun dasar hukumnya ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Su'aib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, ada 3 perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual. Diriwayatkan dari Daruqutni bahwa Hakim Ibnu Hizam apabila memberi modal kepada seseorang, dia mensyaratkan harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa ke laut, dan jangan dibawa menyeberangi sungai. Apabila kamu melakukan salah satu dari larangan-larangan itu, maka kamu harus bertanggung jawab pada hartaku. Selanjutnya, rukun dan syarat mudharabah. Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun qiraat ada 6, yaitu yang pertama, pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya. Yang kedua, yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang. Yang ketiga, akad mudharabah dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang. Yang keempat, mal, yaitu harta pokok atau modal. Yang kelima, amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba. Dan yang keenam, keuntungan. Adapun syarat-syarat sah mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri, maka syarat-syarat sah mudharabah adalah sebagai berikut. Yang pertama, modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Yang kedua, bagi yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasarruf. Yang ketiga, modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh syihabul mal kepada mudharib untuk tujuan investasi dalam akad mudharabah. Yang keempat, keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Yang kelima, melapaskan ijab dari yang punya modal, seperti aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang. Yang terakhir yaitu yang keenam, mudharabah bersifat mutlak. Pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak, karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad mudharabah, yaitu keuntungan. Dan selanjutnya, kedudukan mudharabah. Hukum mudharabah berbeda-beda karena adanya perbedaan keadaan, maka kedudukan harta yang dijadikan modal dalam mudharabah juga tergantung pada keadaan. Karena pengelola modal perdagangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal adalah wakil dari pemilik barang tersebut dalam pengelolaannya. Maka kedudukan modal adalah sebagai wikalah alaib atau objek wakalah. Ketika harta ditasarufkan oleh pengelola, maka harta tersebut berada di bawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, maka harta tersebut berkedudukan sebagai amanat atau titipan. Maka bila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, ia tidak wajib menggantinya. Bila kerusakan timbul karena kelalaian pengelola, maka ia wajib menanggungnya. Ditinjau dari segi akad, mudharabah terdiri atas 2 pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan uang, laba itu dibagi 2 dengan persentase yang telah disepakati.
karena bersama-sama dalam keuntungan, maka mudharabah juga sebagai syirkah. Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, maka pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan. Maka mudharabah dianggap sebagai ijarah atau upah mengupah atau sewa menyewa. Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan mudharabah yang telah disepakati dua belah pihak, maka telah terjadi catatan dalam mudharabah. Bila telah terjadi catatan, maka pengelola dan penguasaan harta tersebut dianggap gosab adalah, yaitu min al-kabair. Selanjutnya, biaya pengelolaan mudharabah. Biaya pengelolaan mudharabah pada dasarnya dibebankan kepada pengelola modal, namun tidak mengapa biaya diambil dari keuntungan apabila pemilik modal mengizinkannya atau berlaku menurut kebiasaannya. Menurut Imam Malik, menggunakan modal pun boleh apabila modalnya besar sehingga memungkinkan memperoleh keuntungan berikutnya. Selanjutnya, tindakan setelah matinya pemilik modal. Jika pemilik modal meninggal dunia, maka mudharabah menjadi fasak. Bila mudharabah telah fasak, maka pengelola modal tidak berhak mengelola modal mudharabah lagi. Jika pengelola bertindak menggunakan modal tersebut, sedangkan dia mengetahui bahwa pemilik modal telah meninggal dan tanpa izin para ahli warisnya, maka perbuatan seperti ini dianggap sebagai gosab. Ia wajib menjamin atau mengembalikannya. Kemudian jika modal itu menguntungkan, keuntungan dibagi dua. Jika mudharabah telah fasak atau batal, sedangkan modal berbentuk urut atau barang dagang, maka pemilik modal dan pengelola modal menjual atau membaginya, karena yang demikian itu adalah hak berdua. Jika pelaksana atau pengelola modal setuju dengan perjualan, sedangkan pemilik modal tidak setuju, maka modal dipaksa menjualnya karena pengelola punya hak dalam keuntungan dan tidak dapat diperoleh kecuali dengan menjual. Demikian menurut pendapat mazhab Syafi'i dan Hanbali. Selanjutnya, pembatalan mudharabah, yaitu ada 3. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Jika salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal tidak dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungan sebagai upah karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal. Karena pengelola adalah sebagai buruh, maka yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun kecuali atas kelalaiannya. Yang kedua, pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini, pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian. Dan yang terakhir, yang ketiga, apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, maka mudharabah menjadi batal. Yang terakhir, pertanyaan mengenai mudharabah, saya akan baca salah satunya, yaitu bagaimana cara menjalankan akad mudharabah yang sesuai dengan syariat Islam. Dan jawabannya, harus kita ketahui akad mudharabah menurut syariah Islam itu adalah sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan ijma'. Dalam Al-Quran menjelaskan bahwa mudharabah diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan saling membantu antara pemilik modal dan seseorang pakar dalam memutar uang. Banyak di antaranya pemilik modal yang tidak pakar dalam mengelola dan memproduktifkan uangnya. Sementara itu, yang punya skill dalam bidang berdagang tidak memiliki modal untuk berdagang atau usaha. Jika akad mudharabah menurut Islam adalah dasar tolong menolong dan pengelolaan modal dan saling meridhoi satu sama lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian tadi, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.